Di usia 14 tahun tersambar petir, bukannya cacat malah jadi overpower. Di benua Changlan, kekuatan adalah segalanya. Para pendekar menggunakan roh bela diri mereka untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi, memasuki jalur kultivasi. Di dunia yang jauh, seorang pria muda bernama Qin Nan tersambar petir dan memperoleh roh pertempuran suci. Sejak saat itu, ia menantang langit dan bumi, bertarung melawan para dewa, dan menjadi tak terkalahkan. Kota Linshui, klan Qin, di benua Changlan, untuk menjadi seorang pendekar, membangkitkan jiwa bela diri sangat penting. Dengan jiwa bela diri, seseorang dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi, menyerap qi, dan melakukan kultivasi. Para pendekar terbagi menjadi 4 peringkat besar: Tian, Di, Xuan, dan Huang. Setiap peringkat ini kemudian dibagi lagi menjadi 10 tingkatan. Peringkat seorang pendekar ditentukan oleh kecepatan kultivasi, kemampuan, dan potensi. Dengan jiwa bela diri yang lebih tinggi, seseorang memiliki peluang lebih besar untuk menjadi ahli di masa depan. Ini kan 5 sinar kuning. Jiwa bela diri binatang buas tingkat 5 Huang. Kanda Qin Cangkung membangkitkan jiwa bela diri tingkat 5 Huang. Dia pasti jenius. Seorang jenius telah muncul di klan Qin. Haha, saya sudah membangkitkan kemampuan bela diri level 5. Huang, saya adalah jenius nomor 1 di klan Qin. Qin Nan, kamu hanyalah sampah belaka. Selanjutnya, Qin Nan, menurutmu, kemampuan bela diri seperti apa yang akan dibangkitkan oleh master muda Qin Nan? Dia jelas lebih berbakat dibandingkan Qin Cangkong, pasti tingkatnya jauh lebih tinggi. Saya punya firasat bahwa kemampuan bela diri yang akan dibangkitkan oleh Qin Nan akan sulit ditandingi. Akhirnya, hari ini tiba juga. Kalian, dengarkan. Jangan ganggu proses kebangkitan Qin Nan. Jiwa bela diri ditentukan oleh takdir. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Jiwa bela diri itu memang sudah ditentukan, tak bisa diubah. Apa kamu pikir jiwa bela diri level 5 Huang itu mudah untuk dibangkitkan? Mari kita lihat. Jiwa bela diri Qin Nan mungkin hanya level 2 Huang. Qin Nan, jiwa bela dirimu pasti lebih rendah dari tingkat 5 Huang. 1 sinar kuning. Jiwa bela diri tingkat 1 Huang. Jiwa bela diri tingkat 1 Huang. Apa benar Qin Nan membangkitkan jiwa bela diri yang lemah? Bagaimana mungkin? Pedang api merah. Jiwa bela diri tingkat 1 Huang. Ternyata dugaanku benar. Semua orang pun terkejut. Qin Nan, aku tidak izinkan kau untuk membangkitkan jiwa tingkat 1 Huang. Apa kau jenius? Kau hanya orang lemah. Dengan ini, Qin Cangkung menghubungkan klan Qin nomor 1 dan kota Linshui. Jiwa bela diri tingkat 1 Huang adalah level terendah dalam dunia bela diri. Bahkan dianggap sebagai roh bela diri yang tidak berguna. Kebanyakan orang cenderung tidak mampu mencapai level 2 Huang atau yang lebih tinggi. Ini benar-benar mengecewakan. Seperti omong kosong, jenius terhebat, hanya seorang pemilik jiwa bela diri yang tidak berharga. Ini benar-benar level 1 Huang. Sudah pasti tidak ada gunanya. Sampah, tidak berguna, keluar dari klan Qin. Bagaimana mungkin ini terjadi? Aku tidak menyangka kalau jenius nomor 1 di klan Qin, ku hanyalah sampah. Sudah kubilang kan, setiap jiwa bela diri ditentukan oleh langit. Jadi bagai, jika kau mampu menciptakan jiwa bela dirimu sendiri, kau hanya akan berakhir menjadi sampah. Jadi, kakak Qin Cangkung benar-benar luar biasa. Tingkat 1 Huang benar-benar sampah. Bahkan tidak bisa disamakan dengan babi. Tidak kusangka, kita memperlakukan dia sebagai master muda klan Qin. Keluarkan dia dari klan Qin. Hanya Qin Cangkung yang benar-benar hebat dan layak menyandang gelar master muda. Apakah kalian sudah mendengar? Jenius nomor 1 di kota Linshui adalah pemilik jiwa bela diri tingkat 1. Huang. Bagaimana bisa ini terjadi? Bukankah Kaisar Bela Diri pernah menyatakan bahwa Qin Nan adalah salah satu yang paling berbakat di generasinya? Kenapa bisa begitu? Kan Kaisar Bela Diri pernah mengatakan bahwa Qin Nan adalah salah satu yang paling berbakat di generasinya? Tidak ada yang tidak mungkin. Apakah kota Linshui kurang orang yang jenius?
Entah setelah diusir para kultivator Qin Nan berlatih, di lapangan klan Qin, jalur kultivasi dimulai dengan tubuh campuran. Dan setelah itu, dibagi menjadi 10 lapisan. Proses pencampuran tubuh terjadi dengan menyerap qi. Tingkat jiwa dalam bela diri sangat penting. Meskipun saya mungkin tidak mencapai apapun setelah berlatih selama 3 jam, ada kemungkinan Qin Cangkong dapat mencapai lapisan pertama dari pencampuran tubuh setelah waktu yang sama. Namun, sebenarnya aku cukup beruntung telah membangkitkan jiwa bela diri tingkat 1 Huang. Jika itu dari dunia lain, sepertinya aku akan sangat ragu. Saat itu, aku masih berumur 14 tahun dan pergi berlatih. Tiba-tiba aku tersambar petir. Petir itu, petir merah. Setelah itu, muncul jiwa bela diri dalam diriku yang dikenal sebagai jiwa perang suci. Untuk memperoleh jiwa perang suci tersebut, aku harus mengorbankan jiwa bela diriku. Jika seseorang memiliki jiwa bela diri yang lebih tinggi, maka peluangnya untuk membangkitkan jiwa perang suci dengan benar akan semakin kecil. Tetapi, jika seseorang memiliki jiwa bela diri tingkat 1 Huang, orang itu pasti mampu membangkitkan jiwa perang suci ini. Artinya, sudah pasti aku akan membangkitkan jiwa perang suci ini. Keluarlah, pedang api merah. Ayolah, konsentrasi. Akhirnya, aku berhasil. Kepalaku sakit. Suara itu benar-benar menakutkan. Apa itu tadi? Lupakan. Pertama, aku akan lihat bagaimana tampilan jiwa perang suci. Jiwa bela diri tingkat 6 Huang. Jiwa perang suci ini tidak pernah berhenti membuatku kagum. Kurasa hal pertama yang diuji adalah efeknya pada kultivasiku. Ini benar-benar meningkatkan kecepatan kultivasiku secara signifikan. Kecepatan yang aku miliki sekarang 10 kali lipat lebih cepat dibandingkan dengan tingkat pertama, Huang Pedang Api Merah. Dalam hanya 3 jam, aku sudah berhasil menembus lapisan pertama dari alam pencampuran tubuh. Dengan bantuan jiwa perang suci ini, impianku untuk menjadi seorang ahli semakin dekat untuk terwujud. Keesokan paginya, di rumah Master Muda, aku di sini untuk memberikan jatah pil Anda bulan ini. Harum sekali. Cepat, berikan padaku, biarkan aku cicipi sedikit. Master Muda, kau mesum. Adik Qin, kau salah paham. Yang aku maksud adalah, pil itu bukan kau. Sebanyak ini, aneh juga. Kenapa harus isi yang kosong? Dari sumbernya, tidak ada apa-apa. Tapi kata orang, ini adalah pil yang bisa memberikan energi spiritual. Aku sudah membangkitkan jiwa bela diri tingkat 1 Huang, dan sepertinya aku dicap sampah. Tetapi para tetua klan tidak pernah memberiku pil sebanyak ini. Satu-satunya alasan yang masuk akal adalah ayahku. Jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu. Apa yang terjadi? Energi spiritual dalam diriku tiba-tiba terserap oleh sesuatu yang lain. Apakah mungkin ini adalah jiwa perang suci? Jiwa perang suci ini menyerap energi spiritual dari pilnya. Bodoh amat, aku makan saja semua pil ini. Dan lihat apa yang terjadi. Jiwa perang suci bisa naik tingkatan dengan memakan pil. Apa itu artinya? Jika aku punya pil yang cukup, aku bisa naik level lagi dan lagi. Kalau begitu, bukankah itu artinya aku bisa mencapai peringkat Xuan? Atau bahkan peringkat legendaris? Tenangkan dirimu, Qin Nan. Qin Nan, cepatlah ke sini. Jangan salahkan aku jika aku menjadi kasar. Qin Nan, cepatlah ke sini. Jangan salahkan aku jika aku menjadi kasar. Qin Xiao, kenapa kau datang? Aku datang untuk alasan sederhana. Aku butuh pil pencampuran tubuh. Qin Nan, jangan marah ya. Tapi sekarang kau hanya menjadi sampah. Ngapain kau makan pil itu? Lebih baik kau berikan saja padaku. Qin Xiao, jiwa bela diri tingkat 3 Huang, pedang api biru. Qin Xiao ini adalah orang yang gampangan. Sebelumnya, ketika aku masih dikenal sebagai jenius, dia menyukaiku, dan aku perlakukan dia dengan baik. Tidak kusangka setelah aku dicap sampah, dia langsung memalak pil penggempuran tubuhku. Dia ini bener-bener bajingan. Qin Nan, jika kamu tidak mau menyerahkan gambar itu, jangan salahkan aku jika aku terpaksa menggunakan kekerasan.
Meskipun aku belum berpengalaman, aku memiliki kemampuan bela diri tingkat 3 Huang. Aku tidak keberatan memberikannya padamu. Tetapi itu sudah habis. Jadi, tidak ada yang bisa kuberikan padamu. Apakah kamu mau menungguku sampai aku mengeluarkan pil itu? Qin Nan, aku sudah memperingatkanmu. Apakah kamu masih berpikir bahwa kamu adalah jenius terbaik dari klan Qin? Sadarlah, kamu hanya dianggap sebagai sampah di klan Qin. Hari ini, akan kutunjukkan perbedaan antara tingkat 1 Huang dan tingkat 3 Huang. Apa kau yakin ingin memaksaku? Teknik bela diri tingkat rendah, tinju, penumbang. Kau, bagaimana bisa sudah mencapai lapisan pertama dari alam pencampuran tubuh? Kau hanya sampah tingkat 1. Huang punyaku jiwa bela diri tingkat 3 Guang, dan belum menerobos. Bagaimana bisa kau sudah menerobos? Enyahlah. Sepertinya aku tidak akan bisa berkultivasi hari ini. Kalau aku tidak bisa kultivas, maka cukup pergi ke pavil IUN seni bela diri. Harusnya, aku bolehkan untuk memasuki lantai 2 saat ini. Paviliun seni bela diri. Tempat ini dianggap suci oleh klan Qin. Ada 4 lantai di sini. Lantai pertama, fokus pada teknik bela diri dasar. Lantai kedua untuk tingkat menengah. Dan lantai ketiga, untuk yang lebih mahir. Lantai keempat, kabarnya, adalah puncak dari seni bela diri. Qin Nan, kenapa kamu datang ke sini? Aku mau masuk ke lantai 2. Lantai 2, Qin Nan, jangan kira aku akan membiarkanmu masuk hanya karena kita akrab. Siapapun yang ingin masuk harus sudah lulus dari lantai pertama di dunia pencampuran tubuh, sebelum bisa melangkah ke lantai 2. Bagaimana mungkin? Kamu masih di level 1, Huang. Bagaimana bisa? Kamu sudah siap untuk melewati itu. Lantai kedua paviliun teknik bela diri sudah mencapai lapisan pertama campuran tubuh. Ternyata, pil campuran tubuh ini sangat efektif. Kakak Qin Xiaos, seorang ahli bela diri tingkat 4 di klan Qin, telah membuktikan kehebatan pil tersebut. Dengan pil ini, saya bahkan bisa mengalahkan adikmu yang kurang cerdas.